Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Lukas, bab 6 ayat 43 sampai dengan ayat 49. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya, karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku, serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya." Demikianlah Injil Tuhan. Dasar harus kokoh. Inilah sampan bersama saya, Pater Domi Kevi, SVD. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dimanapun Anda berada saat ini, kembali sampan menyapa Anda sekalian. Semoga selalu dalam keadaan sehat. Saudara-saudariku yang terkasih, tidak ada seorang pun yang tidur sepanjang waktu, tidak bekerja, tidak bersekolah, atau tidak terdidik, besoknya langsung menjadi orang suci, orang berhasil, orang berprestasi, dan orang baik. Manusia, termasuk kita-kita ini, memang disebut mahkota segala ciptaan. Akan tetapi kita mengawali kemahkotaan itu melalui proses yang panjang dan rumit. Berbeda dengan anak ayam, ketika setelah ditetas, ia langsung mematuk makanannya sendiri. Sementara seorang manusia harus melewati proses yang panjang dan membutuhkan ekstra perhatian jika kita mau supaya bertumbuh menjadi manusia yang baik dan berguna bagi kehidupan dan dapat menunjukkan bahwa kita adalah benar-benar mahkota ciptaan. Oleh karenanya, kita membutuhkan dasar pembentukan yang kokoh, yang baik, agar kita tetap menjadi mahkota ciptaan itu. Saudara-saudariku yang terkasih, Paulus menyadari dirinya sebagai seorang yang pernah hidup dan bertumbuh dalam sebuah ajaran yang salah tentang imannya. Maka ia menjalani kehidupan imannya dengan cara ia dididik dan dibentuk. Perjalanan hidup akhirnya menuntun Paulus dalam sebuah kesadaran ketika ia berjumpa dengan Yesus. Perjumpaan itu membuat Paulus memulai hidup baru dan melewati dasar-dasar pembentukan sebagai murid Kristus. Ia akhirnya menemukan bahwa Kristuslah utusan Allah yang datang untuk menyelamatkan orang-orang berdosa, termasuk diri.
Paulus melihat Yesus sebagai guru dan orang tua yang membentuk kehidupan barunya dengan penuh kesabaran dan pengertian. Dan di atas didikan dan pengertian itulah ia mulai membentuk kehidupannya sebagai seorang rasul yang militan. Dalam Injil hari ini, Yesus mengingatkan kita bahwa pembentukan hidup itu sangat penting, terutama pembentukan hati nurani kita. Yesus mengemukakan alasan mengapa demikian, karena kata-kata dan perbuatan seseorang itu adalah ekspresi hati nuraninya. Jika apa yang ia katakan itu adalah hujatan, kebencian, caci maki, dan berbagai kekerasan verbal, itu pertanda bahwa hati nurani orang tersebut demikian adanya. Sebaliknya, jika apa yang dikatakan dan dilakukan seseorang itu adalah hal-hal yang baik dan membawa pengharapan, itu juga mengungkapkan bahwa hati nurani orang tersebut itu baik dan benar. Hal ini merupakan sebuah undangan bagi kita semua untuk melihat betapa pentingnya kita membentuk hati nurani kita. Di sini dasar pembentukan sangat diperlukan, karena sesuatu yang jahat atau sesuatu yang baik, jika dibiasakan dalam dasar pembentukan kita, akan sulit untuk berubah. Semoga dasar yang membentuk kehidupan kita adalah hal yang baik. Saudara-saudariku terkasih, Paulus berjumpa dengan Yesus ketika ia ada di pertengahan kehidupannya, usia kehidupannya. Artinya tidak ada kata terlambat untuk membangun kembali dasar kehidupan kita yang mungkin pernah rapuh dan retak. Ada waktu yang Tuhan tawarkan kepada kita untuk membangun kembali dasar pembentukan hidup kita yang salah. Maka marilah kita melihat waktu mana yang Tuhan berikan dan siapkan kepada kita untuk membentuk kehidupan kita menuju gelar ciptaan, yakni sebagai gambaran diri Allah. Semoga Tuhan memberkati kita semua.